Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hajir SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SDN 014 Balikpapan Selatan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan 2024 UIN Sunan Kalijaga. Pada kesempatan kali ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja di SDN 014 Balikpapan Selatan. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 5 dengan materi lebih dekat dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Asmaul Husna. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mengenal ya lebih dekat dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu sebelum mulai pelajaran, mari terlebih dahulu kita berdoa ya. Silakan ketua kelas pimpin baca doa di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bapak absen terlebih dahulu. Satu aja. Bapak absen terlebih dahulu. Adinda Az-Zahra, Alia Rizki, Akela Faiza, Akila Yumna, Ashila Fatina, Ashifa Al-Madinah. Oh, di belakangnya. Aurelia Indah, Bisma Fadila. Lagu dulu ya. Sudah pernah dengar lagu Asmaul Husna? Ya, oke. Yuk, baik, sama-sama. 1, 2, 3. Al-Qawiyyu artinya Allah yang Maha Kuat. Al-Qayyumu artinya Allah berdiri sendiri. Al-Muhyi menghidupkan, Al-Mumit mematikan. Al-Ba'id artinya membangkitkan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Al-Qawiyyu artinya Allah yang Maha Kuat. Al-Qayyumu artinya Allah berdiri sendiri. Al-Muhyi menghidupkan, Al-Mumit mematikan. Al-Ba'id artinya membangkitkan. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Ya. Kita lanjut. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah meyakini Asmaul Husna Al-Qawi, ya, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit dan Al-Ba'id. Dan yang kedua adalah menjelaskan makna Asmaul Husna Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Mumit dan Al-Ba'id. Ya. Nah, mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pernah kita atau mungkin kalian sering dengar ya, tak kenal maka tak kenal maka tak sayang. Ya, sama halnya ketika kita dengan orang lain, ya, dengan teman kita. Kenal nggak kita dengan mereka? Kenal. Kalau sudah kita kenal dengan orang lain, apa yang ada dalam diri kita? Apa? Kalau sudah kenal nih, misal siapa namanya nih? Siapa? Bisma. Kemudian dengan temannya yang lain, dengan katakanlah dengan Farel sudah kenal. Setelah sudah kenal, apa yang terjadi? Apa? Bersahabat. Semakin kita mengenal seseorang, maka semakin kita dekat dengan orang tersebut. Nah, begitupun kita dengan Allah, ya. Maka supaya kita semakin dekat dengan Allah, maka kita harus mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya.
Oleh karena itu Allah mewahyukan ya namanya kepada manusia melalui Al-Qur'an. Di sana disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebanyak 99 nama ya, atau yang biasa dikenal dengan Asmaul Husna. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Nah, artinya ya, dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama Allah yang baik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ya, asmaul husna ini juga ya baik kita baca ketika kita berdoa. Jadi kalau kita meminta kepada Allah, berdoa setiap habis sholat, maka usahakan sebut dulu dengan namanya Allah. Puji dulu Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Latif. Ya, misal berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, lembutkanlah hati kami. Nah itu, jadi sebelum berdoa, maka usahakan dengan memuji Allah dengan menyebut Asmaul Husna. Ya, lanjut. Ya, yang kita pelajarin pada hari ini yang pertama adalah Al-Mumit, yaitu Allah Maha mematikan. Yang kedua adalah Al-Hayyu atau Al-Muhyi, Allah Maha menghidupkan. Dan yang ketiga adalah Al-Qayyum, Allah Maha berdiri sendiri. Dan yang keempat adalah Al-Qawi, Allah Maha kuat. Dan yang kelima adalah Al-Ba'id, Allah Maha membangkitkan. Ya, baik. Perhatikan ya gambar di bawah. Ya, ada gambar apa itu? Ayah yang sedang menggendong anaknya. Menandakan apa? Kasih sayang, atau sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Bayi. Dulu ada nggak bayinya? Tidak ada ya. Setelah dikandung ibu selama 9 bulan, kemudian dilahirkan dan ya lahir atau ya ke dunia, kemudian disayangi oleh kedua orang tua. Ya, gambar ini menunjukkan kebahagiaan ya seorang ayah akan kelahiran bayi di keluarga. Ya, bayi itu membawa kegembiraan, harapan baru, dan menumbuhkan ikatan yang lebih erat di antara keluarga. Ya, kemudian kehadiran bayi juga membuktikan bahwa yang sebelumnya tidak ada, ya, yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Hal ini menunjukkan kekuasaan Allah yang Maha menghidupkan. Ya, tahu kalian apa itu yang Maha menghidupkan Asmaul Husnanya? Asmaul Husna apa? Al-Ba'id. Apa lagi? Yang Maha menghidupkan. Tadi yang kita sudah nyanyikan itu lagu apa itu? Al-Muhyi. Nah, baik. Perhatikan. Yang pertama kita pelajarin adalah Al-Hayyu atau Al-Muhyi. Seperti yang kalian lihat ya di gambar sini adalah gambar sawah. Sawah itu padinya kira-kira dia akan selamanya hidup atau akan ada masanya mati? Ada masanya akan mati. Katakanlah ketika musim kering tidak ada air, maka dia akan mati. Tetapi ketika sudah ada air, maka tumbuhan tersebut bisa tumbuh kembali. Nah, Al-Hayyu atau Al-Muhyi artinya Allah Maha menghidupkan. Al-Hayyu mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala hidup kekal selama-lamanya dan tidak akan pernah binasa. Ya. Allah lah yang memberikan kehidupan kepada makhluk-makhluknya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fanzur ila asari rahmatillah kaifa yuhyil arda ba'da mautiha inna zalika lamuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir." Artinya, maka perhatikan bekas-bekas rahmat Allah, ya. Bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati kering, sungguh itu berarti Dia pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu.
Ya, ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah yang maha menghidupkan segalanya, Allah juga yang maha membangkitkan kembali manusia yang telah mati. Termasuk badan kita bisa bergerak dengan leluasa semua karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, selamatnya seseorang dari musibah, ya, dan bisa menikmati kehidupan juga bukti bahwa Allah maha menghidupkan. Hidup dan mati ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, cobalah contoh banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, ya, tapi Allah masih memberi kesempatan hidup. Ya, banyak orang yang kelihatan sudah sakit berat tapi ternyata dia masih diberi kesehatan oleh Allah. Berarti Allah memiliki sifat apa tadi? Al-Hayyu atau Al-Muhyi. Sebaliknya, banyak orang yang kelihatan sehat, bugar, dia berolahraga, ya, tetapi kalau sudah Allah berkehendak dia mati, maka dia akan mati. Kedua, Al-Mumit, artinya Allah maha mematikan. Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati. Maka tidak ada kita yang bisa menghindari yang namanya kematian. Walau bersembunyi di dalam benteng yang kokoh, kalau sudah waktunya mati maka akan mati. Tinggal kita mempersiapkan, ya, untuk bekal kematian kita. Nah, oleh karena itu kematian tidak dapat dihindari. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakutin, karena sesungguhnya kematian adalah tangga menuju kebahagiaan yang abadi. Ya, kebahagiaan. Kalau matinya husnul khotimah, ya, maka kita nanti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jika ingin bahagia, maka harus mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Al-Qayyum, yaitu Allah maha berdiri sendiri. Maksudnya Allah itu tidak membutuhkan bantuan orang lain atau bantuan makhluknya. Allah bisa mengatur alam semesta sendiri. Allah berfirman, ya, surah apa ini? Ayat Kursi. Ayat Kursi itu surah Al-Baqarah ayat berapa? 255. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Ya, artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Ya. Al-Qayyum, ya, mengandung arti, ya, kalau kita, ya, meneladani Al-Qayyum itu adalah yang pertama kita berusaha mengurus pekerjaan kita sendiri. Misal merapikan tempat tidur sendiri, ya, atau setelah kita makan maka mencuci piring sendiri. Itu yang disebut dengan Al-Qayyum, yaitu hidup mandiri atau berdiri sendiri. Kemudian selanjutnya Al-Qawi, Allah maha kuat, ya. Allah yang memberikan kekuatan kepada manusia dan tidak ada makhluk, ya, yang menyamai kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia itu tidak boleh merasa sombong dengan kekuatan yang dia beri. Bisa jadi ketika dia merasa sombong dan kekuatannya, langsung Allah cabut kekuatan tersebut hingga dia menjadi lemah, ya. Meneladani, ya, Asmaul Husna Al-Qawi, ya, yang pertama kalau kita memiliki kekuatan secara fisik maka kita bisa membantu orang yang membutuhkan bantuan. Kalau kita punya kekuatan secara harta maka kita bantu dengan cara bersedekah. Dengan cara itulah kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukti juga keimanan kita kepada Allah. Ya, selanjutnya Al-Ba'id, yaitu Allah maha membangkitkan, ya. Maksudnya Allah nanti, ya, akan membangkitkan kalau sudah kita mati, ya. Ketika kita mati nanti di hari kiamat kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dibangkitkan dengan maksud apa? Dengan maksud akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, cara meneladani al-bait yang pertama adalah kita harus yakin kita nanti di akhirat pasti akan dibangkitkan dan dimintai pertanggungjawaban. Selain itu, ya, maka kita bisa dengan memberi motivasi atau membangkitkan semangat bagi orang lain. Misal ada teman yang tidak bersemangat dalam belajar. Kenapa tidak semangat? Oh, mungkin dia ya tadi lambat sarapan atau mungkin ya dia tidak bersemangat karena banyak masalah di rumah. Maka kita bisa dengan memberinya motivasi agar dia bisa kembali bersemangat belajar. Itu termasuk dalam meneladani Asmaul Husna al-Bait, ya. Baik, itu saja penjelasan Bapak pada hari ini. Ya, hari ini adalah tugas kalian, ya. Tugas kalian, ya, yaitu menulis makna Asmaul Husna. Ya, jadi setiap kelompok satu Asmaul Husna, silahkan cari di buku yang sudah ada. Ya, di sini Bapak bagi, ya nanti akan Bapak bagi per kelompok. Satu kelompok mencari satu Asmaul Husna artinya dan meneladaninya, ya. Ya, silakan dipilih ketuanya. Silakan dipilih ketua kelompoknya. Al-Mumit, Al-Muhyi. Ya. Kemudian ya setelah kalian mencari jawaban nama Asmaul Husna dan ya teladannya, kemudian nanti terakhir perwakilan kelompok maju di depan untuk mempresentasikan yang dinilai, ya. Yang Bapak nilai yang pertama adalah kekompakan, ya. Kekompakan, ya. Jadi kerja kelompok itu dinilai. Kemudian setelah itu sikap, ya. Sikap itu dari keaktifan juga dari peserta. Dan yang terakhir nanti ada asesmen atau penilaian secara pribadi terakhir. Ya, ya dicari terjemah atau makna dari Asmaul Husna. Lihat kelompoknya di situ. Kalau Al-Qawi, maka cari Al-Qawi maknanya, kemudian penjelasannya sedikit, kemudian teladan dari Al-Qawi. Ya, ya Asmaul Husna Al-Mumit. Maka cari Al-Mumit itu artinya apa? Kasih penjelasan sedikit, kemudian teladan dari Al-Mumit apa? Ya. Nah, semua harus kasih masukan ke temannya. Ini apa ini? Al-Muhyi. Ya. Al-Muhyi, cari artinya Al-Muhyi, penjelasannya sedikit, kemudian teladan atau perilaku yang cocok dengan Al-Muhyi. Sudah filenya? Belum. Ketuanya siapa? Yang nulis? Terus yang lain enggak nulis? Oh, yang bantuin. Sekretarisnya siapa? Okta. Sekretaris yang nulis, ketua yang mengatur anggotanya, yang mencari. Nah, bismillah ya. Bisa didiktekan sama ketua, kerjasama pokoknya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Qayyum akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, silakan. Nama kelompok Al-Qayyum, Ketua Olivia, anggota Akela, Gita, Kenzo, Farel, dan Jihad. Al-Qayyum artinya maha berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta beserta seluruh isinya dengan sendiri. Terus Sikap yang meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum yaitu A. Rajin belajar supaya dapat mengerjakan ulangan. B. Membantu supaya ketika ingin membeli sesuatu tidak meminta Lagi kepada orang tua. Perkenalkan, kami dari kelompok Al-Qawi akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Ketua Sana Alia Kansa. Anggota Nabila, Aurel, Hasna, Alia, dan Bisma. oke. Dengarkan temannya, Nak. Dengarkan. Al-Qawi artinya Allah Maha Kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang paling kuat, tiada makhluk yang bisa menandinginya. Kekuatan yang dimiliki oleh makhluk hidup bersifat Dengarkan sementara temannya, sayang. sesuai Dengarkan. dengan bertambahnya usia. Contoh perilakunya adalah Membantu membawa barang belanjaan ibu. sabar dan tabah menghadapi segala cobaan. Tidak menindas orang yang memusuhi kita. Oke. Nah, itu tadi penjelasan dari teman kalian ya. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, pas. Perkenalkan, kami dari kelompok Al-Baits akan mempresentasikan makna Asmaul Husna Al-Baits dan sikap meneladani Asmaul Husna Al-Baits. Perkenalkan, saya Ketua Velona Justisia Winata. Perkenalkan, saya Sekretaris Oktavian Nurjana. Perkenalkan, saya anggota Julian Andayudan. Perkenalkan, saya anggota Fabian. Al-Baits artinya Allah Maha Membangkitkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali membangkitkan makhluk yang telah mati dikubur ketika hari kiamat tiba. Sikap teladan yang harus kita patuhi dengan Asmaul Husna Al-Baits. Satu, percaya bahwa ketika hari kiamat semua makhluk akan dibangkitkan. Dua, cepat bangkit dari keterpurukan ketika mengalami kegagalan. Tiga, memiliki semangat dalam berbagai hal. Empat, tidak larut dalam kesedihan dan penyesalan apabila mengalami kegagalan. Memperkenalkan, kami dari kelompok Al-Muhi. Kami akan menjelaskan presentasi kita. Ketua Syifa. Perkenalkan, saya anggota Safira. Perkenalkan, saya Zahra, anggota. Al-Muhyi artinya Allah Maha Pemberi Kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang memberi kehidupan kepada makhluknya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat memberi dan mencabut kehidupan dari makhluknya. Contoh Al-Muhyi dalam kehidupan sehari-hari adalah Rajin beribadah kepada Allah sebagai bentuk rasa bersyukur telah diberi kehidupan. 2. Rajin belajar, berdoa, dan berusaha supaya mendapat kehidupan yang sukses. 3. Menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Perkenalkan, kami dari kelompok Al-Muhmid, Ketua Ikram, anggota Putra, anggota Janet, anggota Sheila, dan Merupakan lawan dari Al-Hayyu.
Kematian seseorang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Kapan, di mana, dengan sebab apa, dengan keadaan bagaimana. Merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala, jadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Contoh teladannya, berbuat kebaikan di mana saja dan kapan saja. Menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sikat teladan. Sikat teladan. Selalu ingat bahwa kematian pasti akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan asesmen atau penilaian. Ya, Bapak panggil Adinda Zahra. Ya, dipegang dulu. Sila Fatina, Ashifa Al-Madinah, Aurelia Indah, Bisma Fadila, Hasna Nur, Humaira Dita nomor 10, 29, Pelona 30, Zian ya. Perhatikan, nah kalau jawabannya A maka A, usahakan lurus. Kalau jawabannya maka B, kalau jawabannya C maka C. Ini kan ada tandanya sudah ya. Kalau D maka D, lurus, jangan mereng, nanti sistemnya ndak bisa membaca ya. Begini ya. Baik, kita mulai. Perhatikan soal di depan. Selanjutnya nomor 2. Asmaul Husna yang dimiliki oleh Allah berjumlah berapa? A 98, B 20, C 99, D 97. Oke, lurus, tidak usah berdiri, aman ya. Sabar. 24. Baru 28. Siapa yang belum? Aurel, mana Aurel? Oke. Sudah. Oke, kita lihat jawabannya mana yang betul. Oke. Ya. Oke, nomor 9. Seseorang yang beriman kepada Allah tampak dari perilakunya. Beriman. Salah satu tanda seorang beriman kepada Allah adalah A, berbuat sesuka hati, tunduk dan patuh pada manusia. C, melaksanakan segala perintah Allah. D, gemar bermain. Duduk saja, duduk, gemar bermain. Oke. Jangan langsung dikasih turun ya kalau belum terbaca ya. Sabar belumnya. Danis. Sudah, 29 sudah. Sudah ada semua 29. Jawabannya adalah melaksanakan. Oke. Terakhir nomor 10. Asmaul Husna sebaiknya dibaca ketika A, bermain, B, berdoa, C, bergurau, D, mandi. Jihad, duduk sayang, Jihad, temanmu terlindung nak. Oke. Ya, duduk saja, duduk saja. Kalau tidak belum, ya. Siapa yang belum? Julio, kau tutup. Sudah, jangan ditutup ya. Kalau ditutup sedikit tidak terbaca nak. Oke.
Kita lihat jawabannya. Berdoa. Ada yang baca saat bermain Asmaul Husna. Oke. Duduk, kita lihat hasilnya. Ya. Oke. Lihat laporan. Ya, lihat. Duduk, duduk. Duduk sayang, duduk. Duduk saja, duduk. Lihat nilainya. Sudah betul semua apa tidak? Ada yang salah. Satu. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar Asmaul Husna. Bagaimana perasaan kalian dengan pelajaran kita hari ini? Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar Asmaul Husna. Ya, semoga dengan kita mempelajari Asmaul Husna, keimanan kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa meneladani Asmaul Husna Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Bait dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Bapak tutup, mari sama-sama kita berdoa. Angkat tangan dulu. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Ya, insyaallah di minggu depan kita kembali bertemu dengan pelajaran meneladani atau proyek dari Asmaul Husna. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.